Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat channel Cermin Kehidupan dimanapun kalian berada. Salam sehat, salam sejahtera untuk kalian semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi bersama kami channel Cermin Kehidupan, di mana kita akan membahas kisah-kisah menarik untuk Anda simak. Mari kita langsung simak kisahnya. Wanita tua merawat gadis bisu yang dia temui di jalan, tapi dia diusir oleh putranya. Suatu hari, gadis itu mengatakan identitas aslinya, membuatnya terkejut. Bibi Lia bekerja keras untuk membesarkan putranya, dan setelah putranya menikah, dia mengabdikan dirinya untuk mengurus keluarga dan anak-anaknya. Namun pada hari itu, Bibi Lia mengambil seorang gadis bisu yang malang dan diusir dari rumah oleh putranya. Tanpa diduga, gadis bodoh itu tiba-tiba berbicara dan mengungkapkan identitasnya yang mengejutkan Bibi Lia. Bibi Lia sudah menjadi janda ketika dia masih muda dan bekerja keras untuk membesarkan putranya hingga menikah. Bibi Lia tinggal bersama putra dan menantunya. Putra dan menantunya sangat baik padanya. Nenek berpikir bahwa keluarga itu sangat harmonis. Bibi Lia adalah orang yang baik dan pekerja keras. Meski sudah tua, dia masih bisa menggarap tanah pertanian, merawat hewan, dan juga membersihkan rumah. Pada hari ini, Bibi Lia pergi ke pasar untuk berbelanja. Dalam perjalanan, dia melihat beberapa anak yang lebih tua mengertak seorang gadis kecil. Bibi Lia yang baik hati melangkah maju untuk bertanya. Tetapi, anak-anak yang lebih besar lari berhamburan dan meninggalkan gadis itu sendirian. Di pinggir jalan, gadis itu hanya diam. Bibi Lia merasa kasihan pada gadis kecil itu dan ingin mengetahui identitas gadis kecil itu sehingga dia bisa mengantarnya pulang. Bibi Lia tidak berharap bahwa gadis kecil itu tidak akan menjawab bagaimanapun dia bertanya dan hanya menggelengkan kepalanya. Bibi Lia bertanya kepada beberapa orang yang lewat, dan orang-orang itu di dekatnya, tetapi tidak ada yang mengenal gadis kecil itu. Tetapi gadis kecil itu tampaknya mempercayai Bibi Lia. Dia bahkan memegang pakaian Bibi Lia yang membuatnya merasa kasihan dan memutuskan untuk membawanya pulang. Setelah Bibi Lia membawa pulang gadis itu, dia menemukan bahwa gadis itu tidak dapat berbicara. Namun, dia tidak membenci gadis itu karena ini, tetapi mengurus kehidupannya sehari-hari. Bibi Lia juga meminta bantuan tetangga untuk mencari tahu orang tua gadis bisu itu. Di bawah perawatan Bibi Lia, gadis bisu itu seringkali menunjukkan senyum bahagia di wajahnya. Hari-hari bahagia tidak berlangsung lama. Segera, putra Bibi Lia memprotes ibunya dan meminta Bibi Lia untuk membawa gadis itu pergi. Berpikir bahwa keluarga tidak dapat mendukung seorang anak yang tidak diketahui asal-usulnya. Bibi Lia tidak tega melakukan hal itu, dan bersikeras bahwa dia tidak akan mengusir gadis itu sampai orang tuanya ditemukan. Bibi Lia dan putranya beberapa kali bertengkar hebat karena gadis itu. Karena marah, putranya bahkan menendang Bibi Lia keluar rumah. Dengan membawa gadis bisu itu, Bibi Lia tidak punya tempat untuk dituju. Jadi dia menemui penduduk desa untuk meminta bantuan. Penduduk desa mengantar Bibi Lia di rumah tua yang kosong untuk sementara waktu tinggal di sana, untuk membantu gadis bisu itu menemukan keluarganya. Setelah penduduk desa pergi, Bibi Lia duduk di rumah tua dan menghela nafas dan berkata, "Gadis kecil itu tidak dapat berbicara. Bagaimana aku bisa membantunya menemukan keluarga? Bagaimana putraku bisa berubah pikiran dan mengusirku?" Mendengar Bibi Lia mengeluh, gadis bisu itu tiba-tiba berbicara. Dia memberitahu Bibi Lia namanya dan nama orang tuanya dan berkata, "Keluarga kami sangat kaya." Setelah itu, gadis itu kembali diam dan menjadi bisu. Setelah mengetahui nama gadis itu dan orang tuanya, Bibi Lia buru-buru mencari penduduk desa untuk membantunya menemukannya. Hanya seminggu kemudian, sepasang suami istri datang mengunjunginya. Ketika pasangan itu melihat gadis kecil itu menangis, mereka memanggil namanya. Tetapi gadis kecil itu tidak terlihat bahagia, yang membuat Bibi Lia curiga pada pasangan itu. Mereka mengeluarkan kartu identitas untuk menunjukkan pada Bibi Lia dan menunjukkan foto keluarga di dompetnya.
Nenek percaya bahwa mereka adalah orang tua dari gadis itu, tetapi mengapa anak itu tidak mengenali mereka ya? Ayah gadis itu berkata bahwa dia bekerja keras untuk karirnya dan sangat sibuk dan jarang pulang. Meskipun ibunya banyak menghabiskan waktu di rumah karena suaminya jarang pulang, dia selalu bertengkar dengan suaminya dan sering berbicara tentang kata cerai. Saat itu putrinya telah hilang dan pasangan itu pergi ke sekolah untuk mencari tahu kondisinya. Guru mengatakan pada mereka bahwa putrinya sering memberitahu teman-teman sekelasnya bahwa orang tuanya akan bercerai dan dia akan segera menjadi yatim piatu tanpa rumah. Setelah mendengar penjelasan gurunya, pasangan itu sangat menyesal dan mereka bertekad untuk berubah dan memberi putri mereka rumah yang hangat. Namun, gadis kecil itu tetap menolak untuk mengikuti orang tuanya pulang dan berpegangan pada pakaian Bibilia dan tidak mau melepaskannya. Bibilia merasa sedih karena gadis itu harus menanggung rasa sakit di usia yang begitu muda dan dengan sabar menghibur gadis kecil itu. Dalam keputusasaan, ayah gadis itu memohon pada Bibilia untuk pulang bersama mereka dan menjadi pengasuh penuh waktu untuk putrinya. Bibilia yang baik hati itu melihat keinginan di mata gadis kecil itu dan menyetujui permintaan ayahnya. Tidak lama setelah Bibilia tinggal di rumah gadis kecil itu, putranya datang dan minta ibunya untuk pulang. Putranya meminta maaf kepada Bibilia, mengatakan bahwa dia terlalu impulsif dan tidak toleran pada saat itu. Ia meminta ibunya untuk memaafkannya. Mengingat fakta bahwa gadis kecil itu masih belum stabil secara emosional dan ayah gadis kecil itu masih sibuk dengan pekerjaan, Bibilia menolak permintaan putranya dan tetap tinggal di rumah gadis kecil itu untuk beberapa waktu. Setelah gadis kecil itu stabil secara emosional dan menjadi ceria lagi, Bibilia pulang ke rumahnya. Sebelum pulang, ayah gadis kecil itu selain memberi uang pada Bibilia, juga menjadikannya sebagai ibu baptisnya, dan menyuruh Bibilia untuk menghubunginya kapan saja dia perlu. Sejak itu, keluarga gadis kecil itu dan Bibilia menjadi seperti saudara.